Kita lanjut ke part 2 teman-teman. Jatuh apinya, jatuh nih teman-teman, airnya jatuh. Ini harus diulang lagi, harus pindah ke part 2 ya. Oke, ini semua airnya teman-teman kita pasangi, kita habiskan. Oke, teman-teman, ini sudah dipasang. Ini kita pasang batunya teman-teman, biar tidak dibuat sungai lah, biar tidak dijadikan air mandi sama bebek. Ini nanti kalau tidak dikasih batu, bebeknya mandi teman-teman, bukan diminum malah dibikin air mandi. Jadi cepat habis lah airnya, biar airnya tidak cepat habis dan bebeknya sehat. Kalau bebek mandi terus enggak cepat besar teman-teman. Kalau bebek pedaging lain dengan bebek ternak itu, bebek yang dari petani itu kalau bebek dari petani itu bebek yang menetes sendiri, apa ya, bebek sungai lah istilahnya, itu memang bebek air teman-teman. Tapi kalau bebek pedaging ini kan bebek penetasan teman-teman. Ini kita masukkan air dulu teman, nanti baru makannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini bebek saya tuh. Jadi sulit itu untuk mandi sulit teman-teman. Tuh teman-teman, coba lihat teman-teman, saya melihatnya itu enggak mandi teman-teman, karena itu repot. Tuh. Oke, itu paling hanya minum mandi sedikit lah bisa mandi, cuman enggak kerepotan dia, mereka kerepotan itu kalau mandi teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk kasih makan ya. Saya ambil air dulu, untuk air makannya teman. Ini sudah airnya, sudah saya ambil, kita siapkan dulu wadahnya. Ini wadahnya teman-teman, 4, karena bebek saya kurang lebih 70 ekor teman-teman. Kemarin 87, jadi akan mati teman-teman, hampir 10 ekor mati, mungkin anggap saja 70 lebih lah, kurang lebih 70 ekor lah gitu. Maka ini turnya ini kurang bagus teman-teman, beli yang kemarin tuh kurang bagus. Kita ini 2000 per kilonya, 2600 teman-teman. Ini 2600, agak kasar teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Ini harus diatur teman-teman ya, harus diatur, jangan kebanyakan lah, atau jangan terlalu sedikit lah, kita harus kenyang lah istilahnya. 2 3 4 5 6. Jadi kalau per 6 ini 6 genggam teman-teman, 6 genggam satu, lalu konsentrat 2 genggaman. Ini kenyang bebek saya 70 ekor tuh teman-teman, sudah 6 genggaman. Ini genggaman besar teman-teman ya, genggaman besar. Sekarang tinggal ngasih konsentrat teman-teman, konsentrat pedaging ya, untuk pedaging. Maaf teman-teman, ini saya tidak punya lahan untuk untuk mengeluarkan bebek. Kalau Nardisu, Bang Nardisu itu, coba teman-teman nonton di pelihara Bang Nardisu, YouTube Nardisu, itu channel Nardisu itu, beliau itu abang itu
Mas Dardisu punya lahan teman-teman. Jadi kalau sudah bebeknya sudah umur 15 hari, 20 hari sama Bang Nardisu itu disebar ke tegak apa ya, ke lahan lah teman-teman, lahan padi itu. Kalau saya nggak punya lahan teman-teman, jadi bebek saya tetap tinggal di sini di kandangnya sampai panen lah. Jadi kalau bisa teman-teman punya lahan lah untuk apa ya, untuk mengeluarkan bebek lah kalau bisa. Tapi kalau nggak punya lahan ya pakai seperti ini ya teman-teman, efektif ini. Jadi kita harus semangat lah teman-teman, tidak pilih siapa kayak satu ini konsentratnya teman-teman, dua genggam. Jadi kita harus bekerja teman-teman, kita harus bekerja. Jadi kita tidak boleh berpangku tangan di rumah teman-teman. Walaupun kita ngajar, walaupun kita kiai atau kita raden, cucu raden, kita harus bekerja keras untuk masa depan kita. Untuk bekerja itu tidak dijadikan alasan, bekerja apa saja yang penting halal teman-teman. Jadi kita tidak usah malu untuk bekerja tuh. Jadi dapur saya ini teman-teman, dapur belai, dapur besar istilahnya, dapur umum. Jadi ini sudah di lantai teman, sudah di cor, di semen teman-teman. Jadi ini semen semua karena takut kena petir lagi. Semoga dijauhkan dari petir ya teman-teman, semoga tidak kena petir lagi dunia akhirat, amin. Jadi ini sudah saya semen semua teman-teman. Jadi kita kalau kena sekarang ini basah karena hujan teman-teman. Jadi kalau nggak hujan ini kering, kotorannya saya tinggal nyapu teman-teman. Itu sapunya sudah ada itu. Nah ini sapunya, ini sekroknya lah. Ini sekroknya, itu sapunya. Tinggal disapu lalu dibungkus sak teman-teman. Bungkus sak ini seperti ini. Karena sekarang ini masih basah kotorannya kena hujan. Jadi saya sementara belum disapu. Oke teman, ini sudah dikasih bur 2 genggaman. Sekarang tinggal jamunya teman-teman. Jadi kita melihara bebek itu sulit gimana ya teman-teman, karena selain kita ngasih ya, dan ini juga teman-teman, ini ada penghilang bau teman-teman. Ini penghilang baunya saya pakai Amuntrol. Jadi kotorannya ini nanti sama saya dimasukkan ke air minumnya nggak apa-apa, bisa. Cuman saya takut teman-teman, takut sakit bebek saya, takut stres gara-gara dikasih bubuk penghilang bau ini. Jadi bubuk penghilang baunya saya letakkan di situ teman-teman. Oke, saya kasih contoh ya untuk teman-teman. Ini teman-teman dah. Ini kotorannya lah. Ini teman-teman. Jadi kotorannya ini dikasih bubuk penghilang bau biar tidak bau teman-teman. Apalagi kalau kita dekat sama tetangga, haruslah walaupun 3 hari sekali atau 4 hari sekali teman-teman. Jadi dengan lama-lama ya. Ini mahal teman-teman, ini agak mahal nih. Ini jangan banyak-banyak lah karena ini mahal. 38.000 teman-teman saya beli ini. 38.000. Penghilang baunya Amuntrol namanya. Ini di herbal. Dimasukkan ke makannya boleh, dimasukkan ke minumnya boleh, tapi saya langsung ke kotorannya teman-teman. Oke, ini sudah teman-teman, sudah dikasih penghilang bau kotorannya. Kita lanjut ya. Kita lanjut kasih jamu. Jamunya tetra klor teman-teman. Sekarang pakai karena bebek saya umur 32 hari, saya pakai ini. Dan ini kapsul isinya teman-teman. Ini kapsul lah, ini kapsul. Ini saya kasih satu-satu teman-teman. Oke, saya kasih contoh ya teman-teman. Ini buka ya, kapsulnya dibuka. Nah ini masukkan obatnya. Nah, setiap makan begitu teman-teman ya.
agar bebeknya tidak sakit ya, karena sekarang ini musim lalat. Kalau tidak musim lalat ia juga dikasih agar tidak sakit bebeknya ya, karena sekarang ini tidak seperti dulu banyak pabrik, jadi banyak virus lah. Sekarang ini semakin canggih dunia semakin canggih, maka penyakit semakin banyak teman-teman. Jadi kita semakin modern ini, kita harus jaga diri lah, harus jaga kesehatan lah teman-teman. Ini teman-teman sudah ya. Nah lalu kita dicampur teman-teman agar ini juga dijaga purnya teman-teman, takut ada kotoran tikus ya. Kadang-kadang lah seperti ini nih, kotoran cecak dibuang teman-teman ya, kotoran tikus jangan sampai kena makannya. Kalau nanti tidak dibuang, nanti dimakan sama bebek kita, nanti bebeknya sakit teman-teman, bisa mati lah. Bebek ini kalau di bawah umur 2 bulan masih rawan teman-teman, tapi kalau sudah 3 bulan ke atas, 2 bulan ke atas lah istilahnya, umur 50 hari lah, itu insyaallah aman lah sudah. Tapi jangan sampai dikasih bangkai teman-teman. Kalau dikasih bangkai kadang-kadang bebek itu bisa mati teman-teman. Jauhkan dari bangkai ya. Oke, kita kasih air teman-teman. Airnya sudah dikasih anu teman-teman. Airnya ini sudah dikasih air kapur untuk menghindari virus lah, agar diselamatkan dari virus lah teman-teman. Jadi kita harus benar-benar dijaga lah bebek hewan-hewan kita, yang makan juga sehat. Bukan hanya bebeknya, tapi yang makan dagingnya juga sehat teman-teman. Memang kita kalau ingin berhasil memelihara bebek, kan saya nggak punya lahan untuk bermainnya bebek teman-teman. Bebek itu cukup bermain di tempat tetap lah, tidak punya lahan untuk bebek bermain cari makan keluar lagi, nggak punya tempat. Karena rumah saya itu kan agak berkotaan teman-teman, ini masuk kota lah istilahnya. Ini saya tidak punya tempat untuk lahan untuk permainan bebek tuh. Ini seperti ini caranya ya teman-teman yang mau memelihara bebek di rumahnya masing-masing ya. Tempatnya dulu dipersiapkan ya teman-teman, agar bisa berhasil maksimal mungkin. Insyaallah kalau berhasil bebek ini separuh hasilnya teman-teman. Kalau kita menjaga, kalau kita openilah, kalau kita istilahnya disiplin, nah insyaallah ini untungnya separuh teman-teman, bisa separuh untungnya. Kalau modal 1 juta, insyaallah bisa 2 juta setelah nanti panen teman-teman. Tapi kalau punya saya ini, saya belum tentu dijual teman-teman, ntar mau dipilah dulu. Yang betina akan saya jadikan betelur teman-teman, yang jantan akan dijadikan pedaging teman-teman. Ini sudah selesai, kita langsung harus hati-hati teman-teman, takutnya bebeknya ada di bawah keinjak. Waduh, tumpah lagi nih. Waduh, tumpah teman-teman bebek. Berat teman-teman. Tuh teman-teman loncat.
Oke teman-teman, ini sudah makan teman-teman. Tadi ini kepalanya masuk ke bawahnya ini wadah ini teman-teman. Untung saya ketahui ini, kasihan. Untung kalau tidak cepat ditolong bisa mati teman-teman. Jadi kita harus menjaga benar lah bebeknya. Bebek itu kalau lapar brutal teman-teman, brutal, nggak tahu itu bahaya atau enggak, langsung aja main sosor aja itu bebek. Ini teman-teman, ini umur 32 hari teman-teman, tapi ada yang kecil itu yang keinjak-injak sama saudaranya ini teman-teman. Jadi teman-teman ya, tapi jangan lupa ya teman-teman, ini divaksin ya bebeknya ya. Baru datang beli di DOD-nya itu baru beli, divaksin dulu teman-teman agar tidak kena bintil-bintil itu di kepalanya atau di matanya atau di hidungnya. Divaksin ini sudah divaksin 2 kali teman-teman, tapi tidak akan saya vaksin lagi, cukup jamu itu Pitraklor itu teman-teman. Jadi nggak bakal divaksin lagi karena sudah 2 kali nih divaksin. Nih teman-teman, semoga teman ini bisa menjadi aspirasi, menjadi tolak, menjadi motivasi untuk teman-teman yang mau budidaya bebek ya. Jangan sampai putus asa, kita berusaha, kita tetap berusaha dan berdoa. Tapi pertama, kata teman-teman juga di YouTube, kita pertama itu berdoa kepada Allah ya teman-teman. Pertama kita kita memohon kepada Allah, baru yang kedua kita usaha kita. Kata hadis itu, innallaha la yughayyiru, kata Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, Allah tidak akan mengubah nasibnya hamba-hambanya kecuali hambanya sendiri yang mengubahnya. Jadi kita kalau ingin sukses kita harus mengubah lah teman-teman. Kalau ingin sukses kita berusaha. Jadi saya itu tetap usaha teman-teman. Saya dulu ngajar 10 tahun, guru SMA, SMP, MTS, SDE, bahkan saya seksi pendidikan di Al-Kautsar teman-teman, Pamekasan Jawa Timur. Al-Kautsar, SMA Al-Kautsar saya seksi pendidikan. Tapi saya tetap usaha, tidak malu. Kita ini usaha tidak malu, usaha apa aja yang penting halal teman-teman. Alhamdulillah bebek saya udah makan. Nanti airnya nih saya ambil teman-teman. Setelah sudah makan selesai semua, airnya akan saya ambil. Nanti tengah malam akan saya kembalikan. Kalau tidak diambil airnya ini teman-teman, ini dijadikan air mandi teman-teman sama bebek. Kalau bebek itu kena air terus, ya bebek itu tidak cepat besar. Jadi jangan kena air terus bebeknya, hindari dengan air gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya sudah mengasih pengalaman, sudah ngasih tata cara untuk budidaya bebek dan jamunya. Kalau vaksinnya ini pakai ND, merek ND teman-teman. ND itu botol kecil teman. Coba teman-teman bisa ditonton di YouTube saya. Itu YouTube saya ditonton dari awal, itu banyak cara vaksin teman-teman. Atau di Bang Nardisu, channel Nardisu juga bisa, beliau juga baik, jujur juga beliau. Bang Nardisu jujur, saya juga mengambil aspirasi motivasi beliau juga teman-teman. Ya, beliau itu juga jujur, tata cara untuk budidaya bebek. Oke teman-teman, kita sampai di sini ya. Pembelajaran kita, pengalaman kita, semoga bermanfaat dan semoga menjadi aspirasi dan motivasi untuk teman-teman sekalian dimanapun berada. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain Petualang.
Ini nanti akan saya tambah perbesar teman-teman, akan nambah lagi 2 meter lagi teman-teman. Ini 1 meter 4 meter teman-teman. Ini nanti saya akan nambah lagi 2 meter lagi teman-teman. Jadi insya Allah menjadi 4 kali 3 meter lah istilahnya, 4 kali 3 meter. Dan saya insya Allah akan menambah budidaya bebek kurang lebih 300 ekor teman-teman, atau 400 ekor. Tapi cuman kadang-kadang ini karena kondisi penghujan tidak boleh banyak-banyak dulu teman-teman, karena musim lalat teman-teman. Takutnya bebeknya apa ya, takut seteh, takut banyak yang mati kalau musim lalat teman-teman, musim penyakit pastinya. Jadi kalau nanti musim kemarau lah saya nambah. Kalau sudah lalat, tidak musim lalat lagi, insya Allah 2 bulan lagi ini tidak lalat, sudah habis, sudah hilang istilahnya, insya Allah saya nambah melihara ratusan teman-teman, sampai 300 atau 400 ekor. Tidak usah besar-besar lah teman-teman untuk tempatnya, yang penting kita jaga kebersihan, jaga kualitas bebek, makannya, jamunya, vaksinnya, jaga airnya juga, insya Allah sukses. Karena bebek itu kalau banyak bergerak teman-teman, benar sehat tapi tidak cepat besar. Kalau bisa bebek berdaging itu harus jangan terlalu banyak bergerak, biar gemuk lah istilahnya, biar cepat besar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.